Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana tipsnya agar bisa memaksimalkan pengerjaan CBT UGM 2021. Nah, tapi sebelum video yang dimulai, teman-teman subscribe di channel ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi membutuhkan video ini gitu ya. Sebelumnya aku ucapin selamat ke teman-teman yang udah lolos SBMPTN 2021, dan buat teman-teman yang belum lulus, gak apa-apa, it's okay, no problem. Masih ada Ultul UGM dan insya Allah rezeki kalian di situ. Karena aku dulu juga gak lulus SBMPTN, tapi aku lulus Ultul UGM. Nah, makanya di sini aku pengen berbagi cara memaksimalkan pengerjaan Utul atau CBT UGM agar hasil kalian maksimal dan bisa tembus pilihan pertama kayak aku gitu ya. Tips yang pertama adalah kalian kenali dulu jenis materi yang diujikan di CBT UGM 2021. Nah, materi yang diujikan apa aja? Itu meliputi TKDU, TKD potensial, dan tes kompetensi akademik. Nah, tes kompetensi dasar umum atau TKDU ini nanti berisi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. Terus TKD potensial itu tipenya menurutku bakalan hampir sama kayak tes potensi skolastik dan tes potensi akademik. Pokoknya kalian kalau misalkan mau belajar TKD potensial itu belajar dari soal-soal STAN, soal-soal TPS dari SBMPTN atau TBK. Itu pasti nanti tipe soalnya bakalan kayak gitu, karena itu nanti bakalan mengukur potensi kalian. Terus nanti yang TKA itu isinya, kalau yang sosum ada sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Kalau yang saintek itu nanti ada kimia dan teman-temannya gitu ya. Terus tips yang kedua adalah cari tahu penilaiannya kayak gimana. Nah, di CBT UGM 2021 ini penilaiannya tuh belum keluar, kayak belum dipublikasikan gitu loh. Jadi teman-teman besok waktu hari H ujian kalian baca petunjuk pengerjaan soalnya, apakah nanti ada sistem minus atau enggak gitu. Karena Utul sendiri dari dulu itu pakai sistem minus, walaupun SBM nggak pakai sistem minus, itu Utul tetap pakai gitu loh. Jadi dia tuh kayak independen gitu, sendiri punya sistem penilaian tersendiri gitu, nggak ngikutin SBMPTN. Biasanya kalau univ lain SBMPTN-nya sistemnya begini, nanti dia ngikut. Kalau Utul enggak, dia tetap pakai plus 4, minus 1, dan 0 gitu ya. Plus 4 untuk yang benar, minus 1 untuk yang salah, dan 0 untuk yang tidak dijawab gitu. Nah, tapi sistem minus itu digunakan pada soal TKDU dan TKA doang. Kalau yang TPA atau tes potensi akademik, kalau di zamanku namanya tes potensi akademik gitu ya, bukan TKDU potensial. Nah, kalau yang di tes potensi akademik itu nggak ada sistem minus, tapi itu soalnya ada 120, tapi kalian hanya dikasih waktu 1 jam untuk mengerjakannya. Jadi manajemen waktu kalian bener-bener harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan nggak ada yang tahu jawabannya, ya udah ditembak aja ngasal nggak apa-apa, karena itu nggak ada sistem minus gitu ya. Nah, tapi aku nggak tahu di Utul atau CBT tahun ini apakah tetap pakai penilaian yang Utul dulu, which is yang kayak 1, 2, 3, 4 benar, terus 2, 4 benar, 1, 2, 3 benar, terus hanya 4 yang benar. Pokoknya yang itu, terus ada sebab akibat, itu aku nggak tahu mereka pakai sistem itu apa enggak. Tapi yang penting kalian persiapkan dulu aja, cari tahu cara mengerjakan soal-soal kayak gitu tuh gimana, dan coba latihan soal Utul, jangan latihan soal-soal yang lain, karena yang akan kalian hadapi itu Utul UGM, bukan kayak UTBK. Di dua itu enggak. Pokoknya kalian siapin dulu mental kalian juga. Kalian jangan terpaku kalau misalkan UTBK kemarin nggak ada sistem minus, jadi mungkin di Utul bakalan nggak ada minus gitu. Jangan kayak gitu. Kalian kasih mindset aja kalau misalkan CBT atau Utul UGM 2021 ini pakai sistem minus, karena biar dari jauh-jauh hari mental kalian udah tersiapkan kalau misalkan menghadapi kenyataan bakalan ada sistem minus gitu. Jangan sampai kalian udah meremehkan, alah nggak ada sistem minus, besok hari H ada sistem minus, mental kalian down, kalian malah nggak fokus dan hasilnya nggak maksimal. Jadi persiapkan dari sekarang, belajar yang benar-benar, dan tanamin mindset kalau misalkan CBT pakai sistem minus.
Oke. Terus tips yang ketiga adalah perbanyak latihan soal. Nah, dengan latihan soal itu kalian besok pokoknya hari H tuh kayak bakalan lancar gitu loh. Karena aku tuh udah pernah mengalami utul 2 kali. Itu di tahun 2017 dan 2018. 2017 aku nggak pernah belajar dan aku di hari H utul kayak bingung mau milih apa karena aku nggak tahu jawabannya apa. Nah, tapi pas 2018 yang sebelum-sebelumnya aku mempersiapkan utul matang banget, itu kayak ya udah kayak enjoy aja ngerjainnya kayak cepet gitu dan alhamdulillah bener banyak gitu. Nah, aku kasih tips belajar utul itu kalian belajar pakai soal 5 tahun terakhir gitu, 5 tahun sebelumnya. Karena apa? Karena biasanya soal-soalnya itu diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada yang sama persis. Kalau misalkan nggak sama persis, cuman diganti angkanya doang gitu. Jadi tipenya sama, cuman angkanya doang yang beda. Jadi nanti ya tinggal menyesuaikan aja. Tapi kita sebelum-sebelumnya kan udah tahu nih cara ngerjainnya kayak gimana, cuman ganti angka doang gitu kan. Itu teman-teman. Kalau kalian kebingungan cari soal utul UGM di mana, kalian search aja di Google kayak pakai keyword download soal utul tahun segini, download soal utul UGM 5 tahun terakhir. Kalau enggak nanti kalian join di grup chat lain. Kalau misalkan kalian tahu fitur open chat di Line, nah nanti itu bakalan banyak banget kayak grup chat dari univ-univ, kayak ada yang dari UGM, ada dari UI. Nah, kalian masuk di grup chat UGM, terus kalian tanya aja, teman-teman ada yang punya soal utul UGM enggak? Nah, nanti biasanya itu ada beberapa orang yang langsung kirim link Google Drive yang di sana isinya udah ada kumpulan soal utul UGM dari tahun-tahun sebelumnya gitu, dan itu kodenya bermacam-macam gitu, tinggal kalian mau ngerjain apa enggak gitu. Aku dulu kayak gitu, terus aku juga ikut tryout gitu-gitu teman-teman. Terus tips yang keempat adalah perbanyak berdoa dan sedekah. Karena apa? Karena dengan kalian perbanyak berdoa dan sedekah, itu nanti bakalan mempermudah jalan kalian gitu. Nah, kalau yang muslim jangan lupa sholat duha, jangan lupa tahajud, jangan lupa puasa Senin Kamis, karena itu kayak bakalan memperingan sekaligus mempermudah hari H utul kalian. Kayak feel-nya beda gitu loh, kayak kalian tuh dilancarin aja gitu waktu hari H tuh, kayak dikasih kemudahan itu karena mungkin kekuatan doa dan sedekah itu. Karena kita kan dianjurkan memberikan sesuatu ke orang yang membutuhkan kan. Nah, dengan kita ngasih ke orang yang membutuhkan tersebut, nanti orang tersebut bakalan memberikan doa ke kita. Nah, kita tahu sendiri kalau misalkan orang-orang yang membutuhkan kayak fakir, miskin itu tuh doanya lebih banyak didengar. Kalau menurut agamaku sih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang non muslim bisa mengaplikasikan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan teman-teman, yang intinya bisa memperlancar kalian lah. Tapi sebenarnya di semua agama berbagi pun dianjurkan gitu, karena memang doa-doa dari orang-orang yang membutuhkan itu benar-benar manjur gitu. Jadi intinya adalah jangan lupa belajar dan berdoa, karena dua itu adalah hal atau aspek yang sangat-sangat membantu kalian ketika kalian mengerjakan soal-soal ujian gitu ya. Dan jangan lupa diterapin tips-tipsku tadi. Wah, ini kan kayak udah hampir hamin berapa nih? Sekarang tanggal 16, 17, 18, 19. Udah ada yang hamin 3. Karena yang di lokasi Jogja, hari H utul atau CBT itu mulainya dari tanggal 19 sampai tanggal 26 kalau nggak salah ya. Itu jadi teman-teman ya persiapkan dari sekarang. Hamin 3, ketahuilah potensi kalian, kekurangan kalian di mana, dan good luck. Aku tunggu di UGM. Bye.